Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Regina, Prodi Perbankan Syariah 1 semester 5. Di sini saya akan mengerjakan tugas MIT pada mata kuliah Manajemen Risiko Bank Syariah, di mana kita akan menjelaskan materi yang telah kita pelajari. Yang pertama, mencakup lingkungan peraturan syariah. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada pasal 34 terkait tata kelola prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko perbankan syariah. Yang pertama, Bank Syariah dan UU Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua, Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan kegiatan usahanya, kegiatan usaha internal pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, inovasi keuangan adalah suatu tindakan menerapkan instrumen baru serta teknologi, lembaga, dan pasar keuangan baru, contohnya perubahan uang kertas menjadi uang digital. Yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi, di mana kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam mengenal keterampilan, wawasan, sikap kerja yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. 4 yaitu penguapan pasar yang meningkat merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya risiko dalam institusi keuangan. Kemudian yang kelima, perubahan bisnis perbankan, pengembangan teknologi yang semakin pesat mengarah kepada perbankan syariah untuk lebih meningkatkan layanan dan produk dan membentuk perbankan digital. Hal ini bertujuan agar bank dapat memaksimalkan pelayanan kepada nasabah dan meningkatkan mutu operasinya. Adapun materi yang kedua yaitu manajemen risiko bank syariah, merupakan prosedur atau cara untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang diakibatkan dari kegiatan bank syariah tersebut. Tahapannya yaitu yang pertama identifikasi risiko, yang kedua risiko dan kuantifikasi modal, 3 mengumpulkan atau mengelompokkan risiko yang sama, 4 kontrol sebelumnya, 5 pemantauan risiko. Tujuan dari manajemen risiko kredit untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana bank tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada bank. Kemudian cara meminimalisirkan risiko kredit agar kredit tidak bermasalah yaitu restrukturisasi ulang, kemudian penghapus bukuan kredit, macet, penghentian penagihan, dan tata cara penyelesaian barang agunan. Itulah materi yang kedua. Adapun materi yang ketiga yaitu manajemen risiko pasar. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh sebuah perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Adapun yang tergolong dalam risiko pasar yaitu risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Penyebab terjadinya risiko pasar karena menurunnya nilai investasi yang dikarenakan pergerakan faktor-faktor pasar secara negatif, yaitu ada 4 faktor risiko pasar. Yang pertama risiko modal, suku bunga, mata uang, dan komoditas. Pelaksanaan manajemen risiko pasar pada bank syariah ada 3 yaitu identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan yang ketiga pengelolaan risiko. Itulah materi ketiga terkait manajemen risiko pasar. Ada pula materi yang keempat yaitu manajemen likuiditas. Likuiditas dalam bank syariah diartikan sebagai suatu program pengendalian likuid yang mudah ditunaikan guna membayarkan semua kewajiban bank yang harus dibayar segera. Kemudian instrumen yang digunakan bank syariah dalam mengelola likuidnya yaitu memiliki primary reserve dan memiliki secondary reserve. Kemudian yang ketiga mempunyai akses ke pasar uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas yaitu pengaruh ukuran bank terhadap likuid, kemudian net working capital, ROE, CAR, ROA,
dan pembiayaan atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah. Peranan manajemen likuiditas pada bank syariah yaitu memberikan keyakinan pada penyimpan dana bahwasanya deposan dapat melakukan penarikan dana sewaktu-waktu atau pada waktu jatuh tempo. Bank memiliki kewajiban mempertahankan sejumlah dana likuid supaya kewajiban tersebut terpenuhi. Ada pula materi yang kelima yaitu resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko yang muncul dari ketidakpastian keadaan atau peristiwa hukum, di mana sumber resiko hukum yaitu operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klien, serta masalah yuridis antar negara. Kemudian materi yang keenam yaitu resiko operasional. Resiko operasional adalah akibat yang mungkin terjadi saat menjalankan bisnis. Resiko operasional suatu kondisi tidak terduga yang bisa terjadi saat sedang menjalankan bisnis. Langkah-langkah manajemen resiko operasional yaitu yang pertama, mengidentifikasi resiko, menganalisis resiko, penilaian resiko dan solusi yang diterapkan. Dan yang terakhir, pemantauan resiko. Baik, itulah keenam materi yang telah dipelajari dalam manajemen bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.